Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kang Dani akan memberikan cara menghitung watt PSU atau power supply trafo ya. Cara penghitungan watt itu bagaimana ya. Mari kita belajar bersama. Saya bukan berarti menggurui, tetapi kita saling belajar bersama, sharing ya. Untuk pemula ya, saya juga masih belajar pemula, belajar memberikan pelajaran. Untuk para suhu dan para master, saya mohon maaf ya, kalau sudah tahu ya boleh di skip di video ini ya. Yang belum tahu, yang belum paham, mohon disimak baik-baik sampai selesai ya, agar teman-teman bisa paham cara menghitung watt power supply sampai pemasangan TR final yang pas dan cocok dan ideal intinya ya. Oke, yang pertama kita kenali yang namanya trafo. Trafo ini semisal saya buat untuk yang 5 ampere ya, tapi yang 5 ampere murni yang besar ya. Kemudian CT-nya untuk sederhananya itu ada pilihan, ada yang 32 volt, ada yang 45 volt AC. Oke, yang pertama kita cara menghitung watt. Bagaimana supaya bertemu wattnya trafo ini ya. Jadi caranya adalah sebenarnya mudah, gampang ya. Kita hitung saja, semisal ini 5 ampere. Jadi kalau ini 5 ampere ya, kalau semisal kita mau digunakan untuk yang 45 ya, tinggal hitung saja, kalikan saja antara 5 ampere ya dikalikan 45 ini ya. Jadi 5 kali 45, jadi 5 ampere dikalikan voltase ya, ampere dikalikan dengan voltasenya, itu baru ketemu wattnya segitu ya. Jadi 5 ampere dikali 45, berapa jumlahnya? 5 kali 45. Oke, kita hitung dengan kalkulator ya. Oke, kita hitung dulu ya. Dari 5 ampere dikalikan 45 ya. 5 kali 45 sama dengan 225 ya. Jadi ini trafo ini ketemunya adalah 225 watt ya, watt ya, watt. Di sini 225 watt. Nah, ini baru trafonya saja. Kemampuan trafonya ini adalah wattnya 225 watt. Kecil ya, termasuk kecil. Kemudian setelah kita memasuki dari PSU ini, PSU ya, PSU ini adalah untuk menjadikan DC. Dari sini kan AC ya, masih AC. Kemudian masuk ke sini ke dioda sampai ke apa namanya, ke elko ini PSU, maka ini akan menjadikan DC. Nah, umumnya dan rata-rata ya yang saya ketahui ya, dari 45 ini akan meningkat. Jadi kisaran 65 volt DC, dan ini CT-nya ya, kiri kanan. Nah, untuk menghitung juga di sini kita hitung lagi ya, hitung dari trafo sampai ke PSU ini akan meningkat juga wattnya. Jadi hitung saja di antara 5 ampere sudah menjadi 65 DC ya, maka hitung berapa watt hasilnya, yaitu kita hitung dari kalkulator ya. 5 ampere kali 65 ya, kisaran 325 ya, 325 watt. Nah, ini adalah hasil wattnya power supply ini atau PSU ini ya. Nah, bagaimana cara untuk mengidealkan cara pemasangan ke driver sekaligus ke TR-nya? Maksudnya untuk mengimbangi supaya TR final ini mencukupi dengan wattnya power supply ini ya.
Sedangkan power supply ini hanya kapasitasnya kemampuannya cuma sampai 325 watt, maka si TR ini kita sesuaikan cara pemasangannya. Semisal ini TR final Toshiba. Toshiba itu satu setnya adalah 150 watt ya. 150 watt. Maka bagaimana caranya supaya pemasangan TR final ini bisa mencukupi dengan power supply-nya ini? Maka kalau 150 watt per set ya, berarti kalau 2 set adalah 300 watt. Nah, jadi idealnya kalau 2 set ini ketemunya 300 watt si TR final ini, maka sesuaikan dengan wattnya PSU ini sudah pas, karena PSU ini adalah 325 watt. Berarti untuk idealnya ya, idealnya PSU ini mampu mensuplai TR final ini hanya 2 set per channel ya. Maksudkan mohon beli pendapatannya para master kalau memang hitungan saya itu masih salah ya, karena saya juga masih tahap belajar. Tapi ini sepemahaman saya idealnya. Kalau lebih bagaimana Bang? Kalau 3 set untuk CT45 boleh saja ya, asalkan memang trafo ini betul-betul bagus ya, handal dan bertenaga gitu. Jadi kalau semisal ini dilebihkan 3 set atau 4 set masih bisa, masih mampu, namun di TR final akan awet dan dingin, nggak gampang panas. Tapi kalau cuma mengikuti idealnya ini cuma 2 set ya, kemampuan ini kan kalau 2 set kan 300 watt. Sedangkan ini 325, berarti masih ada sisa 25 watt. Jadi kalau bisa memang harus disisain supaya tidak drop power supply-nya. Begitu. Maka kalau cuma 2 set itu memang gampang panas ya, tapi bertenaga. Gampang panas tapi bertenaga. Kalau banyak awet, gak gampang panas, adem, dingin, tapi di tenaga loyo. Itu sepengetahuan saya. Nah, kemudian untuk Sanken, ini kemampuan Sanken ini satu setnya adalah 200 watt. Kalau 200 watt berarti kemampuan power supply ini hampir sama dengan ini, menggunakan 2 set per channel. Kalau 5 ampere hanya menggunakan 45 CT. Bang, tapi kok ada yang 45 5 ampere itu menggunakan per channelnya 5 set, 4 set? Ya memang ada, boleh saja, nggak ada larangan. Tetapi untuk ketenagaan itu masih bisa dikatakan di bawah, kurang maksimal, akan loyo, tapi awet di transistor. Nah, jadi seperti itu pertimbangan ataupun cara penghitungan watt pada power supply ke driver. Jadi menyesuaikan ya. Kalau semisal 500 watt berapa TR finalnya? Kalau semisal power supply ini ketemunya 500 watt. Berarti kalau 500 watt, ya hitung saja bagaimana supaya ketemunya TR final ini ketemu 500 watt. Berapa set? Kalau 2 udah 300. Kalau 4, 450 ya. Ya benar. Kalau 4. Kalau 3 berarti kisaran 450 ya. Kalau 5, kalau 4 berarti sudah ketemunya 500 watt. Berarti 500 watt power supply, 500 watt TR final ini ketemunya 4 set. Seperti itu teman-teman. Kalau ada kesalahan mohon dikomentari, dibenarkan ya.
atau ada pendapat yang lain, monggo silakan. Terima kasih, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya, jika ini bermanfaat silakan di share dan mohon dukungannya di like. Terima kasih, wassalamualaikum.